Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutin Nafis fi Mazhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullahu taala yang wafat tahun 1360 Hijriah. Masih dalam lanjutan syarat syah salat jamaah. Terakhir syarat yang ke-13 belum dibahas ya. Nah, terakhir syarat ke-12 sebelumnya adalah makmum tidak boleh menyelisihi imamnya pada sunnah yang fahisyah. Yani kalau pada sunnah yang mana penyelisihannya dianggap fahishul mukhalafah. Ya. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa amalan-amalan yang imam, yang makmum wajib mengikuti imam itu ada 3, terbagi jadi 3. Yang pertama adalah ada amalan yang makmum wajib mengikuti imam, baik ketika imam melakukannya maupun ketika imam meninggalkannya. Jadi kalau imam kerjakan, makmum harus kerjakan. Kalau imam tinggalkan, makmum harus tinggalkan. Kapan dilanggar, batal sholatnya makmum. Apa contohnya? Contohnya adalah sujud tilawah. Kalau imam sujud tilawah, makmum wajib sujud tilawah. Kalau imam tidak sujud tilawah, tidak boleh makmum sujud tilawah sendirian. Kalau tidak, batal salatnya. Yang kedua, ada amalan sunnah yang makmum wajib mengikuti imam hanya ketika imam melakukannya. Ketika imam melakukannya, maka makmum wajib mengikutinya. Kapan tidak dilakukan oleh makmum, maka sholatnya batal karena dianggap penyelisihan yang berat. Tapi kalau imam meninggalkannya, maka makmum ada pilihan. Dia tinggalkan juga boleh, dia kerjakan juga boleh. Contohnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini kalau imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Bahkan walaupun masbuk yang sudah terlanjur berdiri menyempurnakan sholatnya, kapan imam di bawah sujud sahwi, maka dia wajib tinggalkan itu. Dia harus tinggalkan itu, harus sujud kembali untuk sujud sahwi bersama imam. Kapan dia tidak sujud sahwi, maka batal sholatnya. Tapi kalau imam tidak sujud sahwi, makmum itu boleh melakukan sujud sahwi. Misalnya imam ada keliru dalam sholat, sunnahnya sujud sahwi, tapi si imam tidak sujud sahwi, maka makmum boleh sujud sahwi. Yani ketika imamnya salam, maka makmum boleh sujud sahwi sebelum salam. Karena ketika imam sudah salam, pengikutan dia kepada imam sudah selesai, maka dia boleh Dia boleh sujud sahwi sendiri di belakang baru salam. Gitu. Baik. Kemudian yang ketiga, sebaliknya, ada amalan sunnah yang makmum wajib mengikuti imam kalau imam meninggalkannya. Ya, kapan imam meninggalkannya, maka wajib ditinggalkan juga oleh makmum. Kapan makmum nekat melakukannya padahal imam meninggalkannya, maka sholatnya makmum batal. Tapi kalau misalnya imam melakukannya, maka makmum disunnahkan juga melakukannya, walaupun kalau dia tinggalkan tidak batal sholatnya. Yaitu contohnya adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, kalau imam meninggalkan sujud tasyahud awal, imam meninggalkan duduk tasyahud awal, sengaja maupun lupa, maka makmum wajib juga meninggalkannya. Walaupun si makmum ingat gitu. Misalnya imamnya lupa, terus dia langsung berdiri ke rakaat ketiga. Ya sudah, makmum wajib juga meninggalkan walaupun dia tidak lupa. Tapi kalau misalnya imam itu duduk tasyahud awal, maka makmum juga disunnahkan ikut duduk tasyahud awal. Kalau apakah boleh makmum langsung berdiri tidak tasyahud awal?
Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dia tunggu imam di atas ketika berdiri, tapi nanti dia sujud sahwi. Dia sujud Dia sujud sahwi. Nah, ya ini tentu saja ini kasusnya apa istilahnya? Kalau misalnya dia masbuk, ya, atau misalnya imamnya sujud sahwi. Karena sudah kita sebutkan tadi, kalau imam tidak sujud sahwi, maka makmum tidak sujud sahwi. Dan sudah berlalu kemarin di pembahasan sujud sahwi juga, bahwa makmum itu tidak ada sujud sahwinya kalau imamnya tidak sujud, gitu ya. Yakni kalau untuk kesalahan dia sendiri. Maka kasus yang ketiga ini, kalau imamnya misalnya duduk tasyahud awal, terus si makmum tinggalkan tasyahud awal, dia berdiri sendiri ke rakaat ketiga, tunggu imam di atas, ya dia makruh sholatnya karena melanggar sunnah. Baik, apakah dia mutlak sujud sahwi? Jawabannya, kalau imam tidak sujud sahwi maka dia tidak boleh sujud sahwi. Karena sudah disebutkan sebelumnya di jenis yang pertama, ya bahwa sujud sahwi termasuk sunnah yang harus diikuti imam padanya ketika dikerjakan atau ditinggalkan. Tapi sekarang syarat sahnya salat jamaah yang terakhir, wa ayyutabi'ahu. Makmum harus mengikuti imam, mutaba'ah. Ya, makmum harus mengikuti imam. Apa maksudnya mutaba'ah? Imamnya kerjakan dulu baru dia menyusul belakangan. Itu maksudnya mutaba'ah. Ya. Imamnya lakukan dulu baru menyusul makmumnya. Makanya dalam hadis disebutkan idza kabbara fa kabbiru. Fa ini menunjukkan tertib. Ya. Imam dulu kerjakan baru kamu. Idza raka'a farka'u. Idza sajada fasjudu, dan seterusnya. Baik. Jadi di antara syaratnya adalah syarat sah salat jamaah adalah kalau makmum harus mengikuti imam. Dalam artian imam dulu bergerak baru dia. Nah, di sini ada dua jenis, saya tidak bilang pelanggaran ya. Ada dua hal yang dikatakan tidak mengikuti imam. Yang pertama, kalau dia bergerak bersama imam, ini tidak dikatakan mengikuti. Dia melakukan amalan sholat bersamaan dengan imam. Baik. Yang kedua adalah dia lebih dahulu daripada apa? Imam, mendahului imam. Dia makmumnya dulu bergerak, baru imamnya bergerak. Ada juga masuk dalam kategori ini adalah terlalu terlambat. Terlambat dari imam, jelas sampai sini? Terlambat dari imam dengan satu atau dua rukun fi'li. Misalnya imamnya sudah sujud, dia masih berdiri. Itu enggak dibilang mengikuti, walaupun kamu terlambat dari imam, tapi terlalu terlambat. Misalnya imamnya sudah sujud, dia masih berdiri. Nah, ini bisa batal sholatnya. Kita akan terangkan nanti rinciannya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana hukum membersamai imam, baik pada ucapan maupun apa? Baik pada ucapan maupun perbuatan, amalan gitu. Terkait dengan hukum membersamai imam, yakni bergerak atau membaca bersama dengan imam, ini hukumnya ada perincian padanya. Yang pertama, kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ini ya. Yang pertama adalah kadang membersamai imam hukumnya haram. Atau kita mulai dari yang wajib. Kadang membersamai imam hukumnya wajib. Wajib dia membersamai imam. Misalnya bersamaan dengan imam membaca Al-Fatihah. Sama-sama. Dia tidak tunggu imamnya selesai Al-Fatihah baru dia baca Al-Fatihah. Enggak. Imamnya baca Al-Fatihah, dia langsung baca Al-Fatihah. Nah, apa hukumnya? Ya, dikatakan di sini bahwa muqaranah al-wajibah. Makmum terkadang wajib membersamai imam. Kapan contohnya? Apa contohnya? Yaitu makmum membersamai imam dalam membaca Al-Fatihah, di mana kalau dia tidak membersamai imam akan mengakibatkan dia terlambat dari imam dengan dua rukun fi'li yang panjang. Maka di sini wajib dia membersamai imam. Karena kalau tidak, terlalu terlambat sekali dari imam. Kalau dia tidak membaca Al-Fatihah bersama imam, nanti dia masih baca Al-Fatihah, imamnya sudah mau bangkit ke rakaat berikutnya karena saking lambatnya dia baca gitu. Maka mau tidak mau dia membersamai imam.
Ini kadang membersamai hukumnya wajib. Yang kedua, kadang membersamai imam hukumnya sunnah. Kapan itu? Yaitu pada ucapan amin. Pada ucapan amin, makmum disunnahkan bersama dengan imam. Mulainya bersamaan, akhirnya juga bersamaan. Kemudian yang ketiga, membersamai imam terkadang hukumnya haram. Terkadang hukumnya apa? Haram dan menyebabkan sholat tidak sah. Kapan itu? Kalau dia membersamai imam pada takbiratul ihram. Makanya sudah kita sebutkan di pembahasan takbiratul ihram bahwa makmum itu nanti boleh mengucapkan A pada kata Allahu Akbar setelah imam mengucapkan Ra pada kata Allahu Akbar. Jadi biarkan dulu imamnya selesai Allahu Akbar, baru di belakang Allahu Akbar. Kapan misalnya imamnya baru Allahu, belum mengucapkan akbar, makmumnya di belakang sudah Allahu, ini batal salatnya makmum, tidak sah. Tidak sah dia menjadi apa? Tidak sah dia menjadi imam. Kenapa tidak sah dia menjadi imam? Karena tidak sah dia menjadi makmum. Kenapa? Karena si imam belum masuk ke dalam salat, ya kan? Dia baru Allahu, belum masuk dalam salat. Salat itu kan maksudnya dengan Allahu Akbar, baru dianggap masuk dalam salat. Imamnya baru Allahu, dia di belakang sudah Allahu seraya meniatkan menjadi makmumnya si fulan. Ini tidak sah. Ini sama seperti kamu bermakmum kepada orang yang tidak salat, karena kan niat kamu sudah ada. Niat mutaba'ah sudah ada sementara imam belum selesai takbir. Maka batal salatmu karena tidak sah kamu bermakmum kepadanya. Maka diharamkan makmum takbiratul ihram sebelum atau bersama dengan takbiratul ihramnya imam. Harus tunggu imam selesai Ra pada kata Allahu Akbar, baru kemudian dia boleh takbir di belakang. Kemudian yang terakhir sisanya adalah makruh. Sisanya adalah makruh. Membersamai imam pada ucapan maupun gerakan hukumnya apa? Makruh. Yaitu selain dari 3 kasus yang kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Iya. Ini terkait dengan hukum membersamai imam. Sekarang, apa hukum terlambat dari imam atau mendahului imam? Kita membahas satu-satu ini. Apa hukumnya terlambat dari imam sama mendahului imam? Iya. Bagaimana bentuknya terlambat dari imam itu? Nah, di sini nanti kita para ulama menjelaskan mengenai terlambat dengan 1 rukun fi'li dengan terlambat dengan 2 rukun fi'li. Rukun fi'li artinya perbuatan, rukun yang sifatnya perbuatan, bukan rukun ucapan. Ya. Apa hukumnya terlambat dari imam dengan 1 rukun fi'li? Apa hukumnya terlambat dari imam dengan 2 rukun fi'li? Baik. Masalah berikutnya, apa hukum mendahului imam dengan 1 rukun fi'li dan apa hukum mendahului imam dengan 2 rukun fi'li? Iya. Secara umum, terlambat dari imam dengan 1 rukun fi'li hukumnya makruh. Terlambat dari imam dengan 1 rukun fi'li hukumnya makruh. Ini semua tanpa uzur ya. Kita tidak berbicara kalau ada uzurnya. Ya, kalau ada uzur nanti ada pembahasan. Bagaimana kalau dia terlambat atau mendahului gara-gara uzur. Nah, di sini kita bahas yang tidak ada uzurnya dulu. Jadi hukum terlambat dari imam dengan 1 rukun fi'li tanpa uzur hukumnya makruh. Sementara hukum terlambat dari imam dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur membatalkan salat. Tidak sah dia bermakmum kepada imam itu. Lagi, terlambat dari imam dengan 1 rukun fi'li hukumnya makruh. Dan terlambat dari imam dengan 2 rukun fi'li, yakni tanpa uzur semuanya ya, hukumnya membatalkan salat. Bagaimana bentuknya terlambat ini? 1 rukun fi'li. Contohnya, terlambat 1 rukun fi'li, misalnya imam sudah bangkit menuju i'tidal dan dia masih berdiri. Kalau dia berdiri terus imam ruku, itu kan belum dianggap terlambat ya. Karena memang namanya imam kan dia duluan gitu. Jadi kalau makmum masih berdiri baca Al-Fatihah, masih baca Al-Fatihah misalnya, atau surah kalau di rakaat ketiga atau 4 misalnya, ya atau pendapat dia misalnya ya. Ala kulli hal, kalau dia imamnya makmum masih berdiri terus imam ruku, ini belum dianggap terlambat ya, belum dianggap terlambat ini, karena kan memang belum ruku dia. Tapi kapan imam sudah bangkit kemana?
sudah bangkit menuju ke i'tidal dan dia belum bergerak, maka ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Jadi imam sudah bangkit menuju i'tidal sementara si makmum masih berdiri. Ini hukumnya sudah makruh. Kenapa? Karena ketika imam i'tidal, dia sudah dianggap ketinggalan satu rukun fi'li. Ketinggalan satu rukun, yaitu rukuk. Ketika imamnya sudah turun sujud, jelas sampai sini? Ketika imamnya sudah meninggalkan i'tidal, sudah posisi turun untuk sujud, maka di sini sudah batal salatnya makmum kalau dia masih berdiri. Walaupun perhatikan, ketika apa? Ketika imamnya sudah sampai sudah meninggalkan posisi sampai ke posisi sujud, sudah sampai ke posisi sujud, maka di sini apa? Salatnya dianggap batal. Nah, karena dia terlambat dengan apa? Terlambat dengan dua rukun fi'li. Yakni dia ketinggalan apa? Sudah ketinggalan ruku dan ketinggalan apa? I'tidal. Jelas sampai sini? Dan ketinggalan satu rukun atau dua rukun fi'li tanpa uzur, ini walaupun rukun fi'linya adalah rukun yang qasir, rukun yang pendek seperti i'tidal. I'tidal kan sebentar. Tidak disunnahkan i'tidal itu lama-lama. Ya. Baik. Jadi kita katakan kalau terlambat si makmum terlambat bergerak dari imamnya sudah bangkit ke i'tidal dan dia masih berdiri, hukumnya makruh. Tapi kalau imamnya sudah ruku dan dia masih berdiri, salatnya batal. Baik. Ini hukum makmum terlambat dari imam dengan satu rukun fi'li tanpa uzur, makruh. Terlambat dari imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur, batal salatnya. Baik. Sekarang, apa hukum mendahului imam dengan satu rukun fi'li? Baik, mendahului imam dengan satu rukun fi'li dan mendahului imam dengan dua rukun fi'li, sama-sama tanpa uzur, walaupun rukun fi'linya pendek. Kata para ulama, mendahului imam dengan satu rukun fi'li hukumnya haram. Mendahului imam dengan satu rukun fi'li hukumnya apa? Hukumnya haram. Dan mendahului imam dengan dua rukun fi'li hukumnya membatalkan salat si makmum. Mendahului imam dengan satu rukun fi'li hukumnya haram, dan mendahului imam dengan dua rukun fi'li membatalkan salat. Kenapa? Karena itu tidak dikatakan lagi mengikut. Kamu terlambat atau mendahului imam dengan dua rukun fi'li, batal salat. Karena sudah tidak dikatakan mengikut. Perhatikan, ketika dia mendahului imam dengan satu rukun fi'li, dia berdosa haram tapi salatnya belum batal ya, masih sah. Nanti batal kalau dia mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Jelas sampai sini? Baik. Contohnya kayak tadi, imamnya masih berdiri, dia ruku. Dia ruku. Ketika dia bangkit i'tidal dan imam masih berdiri, maka dia sudah berdosa haram. Karena dia berarti mendahului imam dengan satu rukun fi'li, yaitu mendahului dengan satu rukun, yaitu ruku. Nah, ketika dia sudah turun ke bawah, sudah meninggalkan i'tidal menuju ke sujud, walaupun belum sampai ke sujud, salatnya sudah batal. Ketika imamnya masih berdiri. Kenapa? Karena dia sudah mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Sudah mendahului dalam hal ruku dan ia i'tidal. Dia sudah meninggalkan i'tidal, sudah setengah jalan turun ke sujud, sudah batal salatnya. Karena mendahului imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Paham sampai sini? Iya, wallahu a'lam bissawab. Jadi saya ulangi, terlambat dari imam dengan satu rukun fi'li makruh. Terlambat dari imam dengan dua rukun fi'li batal salatnya. Yakni dua rukun fi'li walaupun rukun fi'linya pendek kayak i'tidal, selama tanpa uzur. Tapi kalau dia mendahului imam dengan satu rukun fi'li haram walaupun masih sah. Mendahului imam dengan dua rukun fi'li batal salat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau terlambat dari imam dengan satu rukun fi'li makruh, sementara mendahului imam dengan satu rukun fi'li haram? Kan sama-sama satunya mendahului, satunya terlambat. Kenapa beda hukumnya? Sementara kalau terlambat dua sama mendahului dua batal, kan begitu, sama hukumnya. Terlambat dua rukun fi'li batal, mendahului dua rukun fi'li batal. Itu sama hukumnya. Tapi kenapa kalau terlambat satu rukun fi'li makruh, sementara mendahului satu rukun fi'li haram? Kenapa dibedakan hukumnya? Karena asalnya memang makmum itu terlambat.
Kan begitu ya. Asalnya makmum kan memang terlambat dari imam. Begitu. Maka terlambat satu rukun fi'li itu tidak seberat mendahului dengan satu rukun fi'li. Makanya dihukumi makruh saja. Baik. Ini syarat syahnya sholat jamaah. Jadi kapan si makmum terlambat dari imam dengan dua rukun fi'li, di mana makmum imamnya sudah meninggalkan i'tidal untuk turun sujud, walaupun belum sampai sujud tapi sudah dekat ke sujud, sementara si makmum masih berdiri, batal sholatnya makmum. Tapi ingat, batal sholatnya kalau dia tidak meniatkan mufaraqah. Kapan dia meniatkan mufaraqah sholat sendiri, ya sudah sah sholat sendiri, sah sholatnya sholat sendiri. Tapi kalau dia masih ngotot mengikuti imam, batal sholatnya. Karena tidak ada makmum, tidak sah makmum itu terlambat dua rukun fi'li tanpa uzur gitu. Jelas ya? Demikian pula mendahului dengan dua rukun fi'li. Imamnya masih berdiri, dia sudah mau tinggalkan i'tidal. Jelas ya? Sudah pertengahan jalan menuju ke pertengahan i'tidal, pertengahan sujud ini. Di sini kapan dia tidak niatkan mufaraqah, batal sholatnya. Tapi kalau misalnya dia niatkan mufaraqah baru dia sendiri, ya enggak ada masalah. Sudah sampai sini? Ya, wallahu a'lam bissawab. Yani tidak ada masalah dalam artian ya salatnya sah secara sendiri. Tapi dia tidak boleh lagi bermakmum. Makanya kapan dia tidak putuskan niat makmumnya, batal salatnya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ya. Masalah berikutnya, apa hukumnya terlambat atau mendahului imam dengan dua rukun fi'li tapi gara-gara ada uzur. Jelas ya? Gara-gara ada uzur. Nah, apa hukumnya terlambat dari imam? Terlambat dari imam dengan dua rukun fi'li, baik? Atau mendahului imam dengan dua rukun fi'li tapi ada uzurnya. Kata para ulama, kalau ada uzur tidak batal. Kalau ada uzur, terlambat atau mendahului imam dengan dua rukun fi'li, tidak batal. Tapi ada juga batasannya. Batasannya dia dikasih uzur sampai 3 rukun fi'li yang panjang. Ya, dikasih keringanan, sholatnya masih bisa sah, asalkan jangan sampai terlambat dengan 3 rukun fi'li yang panjang. 3 rukun fi'li yang panjang itu berarti dicoret rukun fi'li yang pendek. Rukun fi'li yang pendek itu ada 2, i'tidal sama duduk di antara 2 sujud. Itu 2 rukun yang makruh kalau dipanjangkan. I'tidal terlalu lama itu makruh. Jelas ya? Duduk di antara 2 sujud terlalu lama juga makruh karena dia keduanya itu rukun pendek. Nah, kalau ada orang mendahului imamnya atau terlambat dari imamnya dengan karena ada uzur, maka dia dikasih uzur, tidak batal sholatnya. Yang penting jangan sampai 3 rukun fi'li yang panjang. Saya kasih contoh terlambat. Misalnya begini. Kalau ada makmum masih berdiri posisinya, imamnya ruku, dia masih berdiri di belakang. Imamnya i'tidal, dia masih berdiri di belakang. Imamnya sujud, dia masih berdiri di belakang. Ini semua gara-gara ada uzur ya, ada uzur. Imamnya i'tidal, duduk di antara 2 sujud, dia masih berdiri. Imamnya sujud, dia masih berdiri. Maka sampai di sini sholatnya masih sah. Kenapa? Dia terlambat dengan 3 rukun fi'li yang panjang gara-gara ada uzur. Lihat 3 rukun fi'li yang panjang, ruku 1. Kedua, sujud pertama. Kedua, sujud ketiga. Karena saya bilang tadi i'tidal sama duduk di antara sujud tidak dihitung karena itu rukun yang pendek. Baik. Jadi kalau ada makmum gara-gara ada uzur dia harus berdiri. Ya, dia berdiri lama, imamnya ruku, dia tidak ikut ruku. Imamnya i'tidal, dia tidak ikut. Tetap dia masih berdiri. Baik. Imamnya sujud, dia masih berdiri. Imamnya duduk di antara 2 sujud, dia masih berdiri. Imamnya sujud kedua, dia masih berdiri. Nah, sampai di sini salatnya masih sah. Kapan imamnya bangkit dari sujud yang kedua dan dia masih berdiri, maka salatnya batal. Jelas? Salatnya batal. Kalau nanti kita akan sebutkan ada pengecualiannya. Tapi secara umum kita katakan salatnya batal. Kenapa? Karena kalau dia ada uzur, maka dia hanya dikasih keringanan
boleh terlambat dengan 3 rukun fi'li yang panjang. Ruku, sujud pertama sama sujud kedua. I'tidal sama duduk dan karena sujud tidak dihitung karena dia rukun pendek. Baik, sekarang pertanyaannya, apa sih uzurnya yang membolehkan makmum itu terlambat seterlambat gitu? Seterlambat itu kok bisa terlambat sekali? Sampai-sampai imamnya sudah sujud kedua, dia masih dikasih kesempatan. Apa saja uzurnya? Uzurnya sebenarnya ada banyak ya. Tapi secara umum, rata-rata uzurnya itu ada uzur yang disepakati, ada uzur yang diperselisihkan. Tapi secara umum, uzurnya itu kebanyakannya berpulang ke masalah Al-Fatihah. Masalah apa? Al-Fatihah. Yaitu ketika makmum berdiri terlalu lama untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya. Yang gara-gara imamnya sudah ruku, dia belum selesai Al-Fatihah, maka kita katakan wajib kamu selesaikan Al-Fatihahmu walaupun terlambat sampai imam sujud yang kedua, kamu masih punya waktu selesaikan itu Al-Fatihah. Ya, misalnya ada makmum baca Al-Fatihah, tapi dia ini lambat bacaannya, pelan-pelan karena baru belajar tajwid misalnya. Kalau saya balap ini rusak Al-Fatihah saya. Saya sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi belum bisa lancar. Ya. Kan perbedaannya beda kan? Beda hukumnya sama orang yang kalau belum belajar masih dimaafkan sholatnya. Tapi kalau sudah belajar tapi dia tidak terapkan, batal sholatnya. Dia sudah tahu ini yang benar, ini yang salah. Sengaja dia baca yang salah, batal sholatnya. Nah, dia ini sudah tahu begini bacaan benar, begini yang salah. Nah, tapi kalau saya harus baca yang benar, saya butuh pelan-pelan. Akhirnya apa? Dia di belakang imam baca Al-Fatihah sedikit pelan-pelan supaya benar makhrajnya, supaya tidak berubah maknanya. Sementara imamnya lancar. Imamnya ruku, dia belum selesai Al-Fatihah. Pelan-pelan dia baca. Imamnya i'tidal, belum selesai Al-Fatihah. Boleh, enggak ada masalah. Selesaikan Al-Fatihah. Dikasih uzur. Karena Al-Fatihah hukumnya wajib. Maka itu dijaga itu. Jelas ya? Imamnya turun untuk sujud, dia belum selesai Al-Fatihah. Selesaikan. Imamnya duduk di antara 2 sujud, dia masih baca Al-Fatihah. Imamnya sujud, alhamdulillah dia selesai. Kalau dia selesai, ketika imam masih sujud yang kedua, dia kejar cepat, langsung ruku cepat, i'tidal cepat, ya, baca zikir 1 kali saja gitu ya, subhana rabbiyal azim, langsung i'tidal gitu. Langsung kejar cepat sujud. Langsung sampai sini? Ya. Kalaupun dia imamnya misalnya sudah bangkit dari sujud kedua, setidaknya kan sudah tidak 3 rukun fi'li, dia sudah mengejar ceritanya. Akan didapat begitu. Akan didapatkan. Seperti ini salatnya sah. Masih apa? Masih sah. Tapi kalau misalnya imamnya sudah bangkit dari sujud, apakah bangkit ke rakaat yang kedua atau bangkit ke tasyahud awal kalau dia di rakaat kedua? Sudah tinggalkan sujud kedua dan dia masih berdiri, maka di sini kita hukum global dulu, nanti ada rinciannya, salatnya batal. Jelas ya? Itu hukum global, nanti kita sebut rincian. Salatnya batal. Maka ini Al-Fatihah, perhatikan, ini uzur paling penting. Boleh seorang makmum terlambat dari gerakan imamnya, yang penting menjaga Al-Fatihah. Salah satu bentuknya adalah karena dia bacaannya lambat, ya. Kalau dia buru-buru akan banyak salahnya karena dia baru belajar tajwid misalnya, dia pelan-pelan baca. Nah, boleh kamu terlambat dari imammu hatta sampai kapan? Sampai 3 rukun fi'li yang panjang, yaitu sujud yang kedua. Boleh. Apalagi contoh lain adalah ada orang tiba-tiba lupa, saya sudah baca Al-Fatihah atau belum? Misalnya ya, dia melamun gitu. Tiba-tiba imam ruku, Allahu Akbar. Oh, saya tadi baca Al-Fatihah atau belum? Baik, maka di sini dia wajib baca Al-Fatihah, walaupun bakal terlambat 2 gerakan, 3 gerakan. Wajib, tidak boleh dia tinggalkan. Jelas sampai sini? Yang penting dia selesaikan Al-Fatihahnya sebelum apa? Sebelum imam meninggalkan sujud yang kedua. Kenapa? Karena hukum asal rukun itu tidak dikerjakan. Itu hukum asal. Al-yaqin la yazulu bisyak. Jelas sampai sini? Ya. Kalau kamu ragu-ragu saya baca Al-Fatihah atau belum? Ya belum, hukumnya belum. Karena hukum asal dalam amalan ibadah itu tidak dikerjakan, belum dikerjakan. Jelas sampai sini? Baik. Apalagi contohnya? Contohnya adalah misalnya dalam kasus rakaat ketiga. Imam itu, anggaplah imam itu pendapatnya dia di tasyahud awal, seperti dalam mazhab Syafi'iyah kan tasyahud awal cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad, bangkit ke rakaat ketiga. Dia si makmum, pendapat dia tasyahud awal sama seperti tasyahud akhir, dibaca sampai habis. Konsekuensinya dia akan apa? Dia akan terlambat naik ke rakaat ketiga. Dia masih baca tahiyat, imamnya sudah baca Al-Fatihah di atas.
Maka di sini dia selesaikan apa? Dia selesaikan tahiyatnya sesuai dengan apa yang dia yakini, dia baca sampai terakhir, baru dia bangkit ke rakaat ketiga. Nah, otomatis dia pasti terlambat baca Al-Fatihah. Dia mungkin baru bismillahirrahmanirrahim, imamnya sudah ruku. Nah, di sini kita katakan tetap wajib selesaikan Al-Fatihahmu. Kamu dikasih uzur sampai imam meninggalkan sujud kedua. Lah sampai sini? Ya. Apalagi misalnya ada imam di rakaat pertama, ya, dia masih ikuti imam ini. Sujud kedua, imamnya langsung habis sujud kedua imamnya langsung berdiri. Dia ini di sujud kedua dia berdoa. Berdoa dia, imamnya berdiri dia berdoa, agak lama doanya. Jadinya dia terlambat naik ke atas dan gara-gara itu terlambat baca Al-Fatihah ketinggalan. Maka di sini dikasih uzur dengan 3 rukun fi'li terlambat. Ya, selesaikan Al-Fatihahmu sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Paham ya? Kalau masih dapat sebelum sujud yang kedua, selesaikan Al-Fatihah. Jelas ya? Jadi perhatikan, uzur untuk terlambat dari imam sampai 3 rukun fi'li yang panjang, yang paling banyak seputar Al-Fatihah. Intinya, kalau kamu belum selesai Al-Fatihah, jangan tinggalkan, jangan rukuk bersama imam. Kamu dikasih uzur terlambat sampai 3 rukun fi'li, yaitu tepatnya sujud yang kedua. Apakah dia bangkit ke rakaat berikutnya atau bangkit ke duduk tasyahud awal atau mungkin tasyahud akhir. Kalau kamu terlambatnya di rakaat ketiga. Baik. Sudah ya? Nah, sekarang bagaimana solusinya kalau misalnya sampai imam mau bangkit dari bangkit dari sujud kedua, dia belum selesai Al-Fatihahnya. Belum selesai Al-Fatihahnya. Kita katakan tadi hukum umumnya apa? Batal kalau dia tidak meniatkan mufaraqah. Misalnya nih, saya tidak akan kekejar ini imam. Dia sudah mau bangkit dari sujud kedua, saya belum Al-Fatihahnya belum selesai. Ya sudah, niat mufaraqah saja. Kalau dia niat mufaraqah, salatnya sah sendirian. Salatnya sah sendirian. Baik, itu opsi pertama. Opsi kedua, saya selesai Al-Fatihah, si imam sudah mau bangkit dari sujud. Opsi kedua, dia tinggalkan Al-Fatihahnya, dia langsung turun sujud. Ingat ya, langsung turun sujud, bukan ruku, tidak, enggak. Dia tinggalkan Al-Fatihahnya, langsung ikut sujud yang kedua. Tapi dianggap masbuk 1 rakaat. Dia harus tambah 1 rakaat, karena rakaat itu tidak terhitung. Paham ya? Ini opsi kedua. Ya. Jadi kalau sudah dikasih tempo 3 rukun fi'li dan dia belum juga menyelesaikan Al-Fatihahnya dengan alasan apapun, dengan uzur apapun, intinya dia belum selesai Al-Fatihah dan si imam sudah mau bangkit dari sujud yang kedua, maka dia punya 2 opsi supaya sholatnya sah. Yang pertama, niatkan mufaraqah sehingga dia sholat sendiri dan sah sholatnya. Yang kedua, dia tinggalkan Al-Fatihahnya, jangan diselesaikan, langsung turun sujud kedua bersama imam. Tapi nanti dia wajib tambah 1 rakaat karena dihitung tidak sah rakaat tersebut. Kalau dia tidak lakukan dua-duanya, tetap ngotot dia baca Al-Fatihah padahal imam sudah bangkit, batal sholatnya. Batal apanya? Batal sholatnya. Kalau dia tidak meniatkan mufaraqah dan juga tidak meninggalkan Al-Fatihahnya untuk mengikuti imam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Jelas sampai sini ya. Ini terkait dengan terlambat dari imam dengan 3 rukun fi'li karena ada uzur. Jadi kalau tanpa uzur, cuma dikasih kesempatan terlambat 2 rukun fi'li, walaupun pendek. Jadi i'tidal terhitung. Duduk dan terus sujud terhitung. Tapi kalau dia ada uzur, maka dikasih kelapangan untuk terlambat sampai 3 rukun fi'li yang panjang tapi. Yang i'tidal sama duduk dan terus sujud tidak terhitung. Nah, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ini selesai pembahasan terkait dengan apa? Terkait dengan syarat sah salat jamaah. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala sunanul jamaah. Sunnah-sunnah salat jamaah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sunanul jama'ati katsiratun. Sunnah-sunnah salat jamaah itu banyak. Minha diantaranya taswiyatus sufuf, meluruskan shaf. Ya, wa wuquful ma'mumi fis shaffil awwal fal awwal. Makmum berdiri di shaf pertama sampai penuh, baru di shaf berikutnya.
Yang ketiga, wajahrul imami bit takbirat. Imam menjaharkan semua bacaan takbir, ihram maupun selainnya, takbir intiqal. Yang keempat, wa biqauli sami Allahu liman hamidah. Imam juga menjaharkan tasmi'. Wa bis salam, menjaharkan salam. Wa muwafaqatul masbuqi imamahu fil azkar. Dan masbuq mengikuti imamnya dalam zikir. Ini sunnah-sunnah dalam salat berjamaah. Baik, ya sunnah artinya kalau ditinggalkan ya tidak tidak berdosa. Ya, cuman kalau ditinggalkan makruh, nanti akan disebutkan setelahnya. Makruh salat jamaah. Baik, sunnah salat jamaah yang pertama adalah meluruskan shaf. Taswiyatus shaf, as-sufuf. Meluruskan apa? Meluruskan shaf. Ini hukumnya adalah sunnah. Baik. Kenapa dikatakan sunnah? Karena ketika shaf tidak lurus, salatnya tidak batal. Jelas sampai sini? Ya. Karena kalau dikatakan wajib, kapan shafnya bengkok, batal salatnya. Karena sudah perhatikan dalam bab salat cuma dua, kalau bukan wajib ya sunnah. Dan wajib itu sama seperti rukun. Kalau Anda mengatakan wajib, maka kapan tidak lurus shafnya berarti apa? Batal salat jamaahnya, begitu. Batal salat jamaahnya. Baik. Apa yang dimaksud dengan meluruskan shaf? Yang dimaksud dengan meluruskan shaf sebagaimana bahasanya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan apa? Ya, meluruskan apa? Dadanya, yakni bahunya sebenarnya. Ya, ka'ab dengan ka'ab, bahu dengan bahu, kemudian mangkib, mata kaki dengan mata kaki. Itu yang diluruskan. Itu yang diluruskan. Mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Jelas sampai sini? Itu sunnah untuk diluruskan. Dan ini sunnahnya sangat ditekankan. Jelas sampai sini? Sampai sebagian sahabat saking kuatnya ingin mengamalkan sunnah ini, ingin memastikan bahwa lurus, sampai sebagian di antara mereka menyentuhkan tumit dengan tumitnya yang lain untuk memastikan. Kenapa? Karena kalau tidak rapat tumit dengan tumit, khawatir tidak lurus. Saking kuatnya ingin mengamalkan sunnah, meluruskan shaf, dirapatkan supaya fix lurus ini. Nah, gitu. Jelas sampai sini? Karena itulah kalaupun ingin mengamalkan sunnah meluruskan shaf, maka yang diluruskan adalah mata kaki dengan mata kaki. Saya bilang tadi tumit ya. Ya, mata kaki dengan mata kaki, afwan. Itu yang disuruh luruskan, mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Karena kan mata kaki dengan bahu itu sejajar. Ya, lurus. Itu patokan seimbangnya orang. Ya, mata kakinya dengan bahunya. Kalau bahu dengan mata kaki lurus, itu lurus dadanya. Ya, itu lurus apa? Dadanya. Baik. Nah, sebagian sahabat dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan, wa kana ahaduna, gitu ya. Dan salah seorang di antara kami, menunjukkan ini bukan perbuatan semua sahabat. Salah seorang di antara sahabat saking kuatnya ingin mengamalkan sunnah lurus sampai dirapatkan supaya fix lurusnya, gitu. Jelas sampai sini? Nah, kemudian di sini menunjukkan kepada kita siapa yang ingin merapatkan shaf, maka yakni merapatkan anggota tubuhnya ketika bershaf, maka yang dirapatkan adalah mata kaki, bukan kelingking, bukan jari jemari. Kalau ada seorang bershaf yang dirapatkan adalah kelingkingnya, tapi mata kakinya tidak rapat, itu sama saya dianggap tidak rapat. Dan memang tidak wajib merapatkan shaf. Nah, sampai sini tidak diwajibkan merapat shaf. Yang wajib itu adalah meluruskan shaf. Iya, yang wajib adalah apa? Meluruskan shaf. Iya. 6. Sudah ya? Jadi ini sunnah yang pertama, taswiyatus shaf. Patokan taswiyahnya adalah sejajar antara bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Kalau dia mau pastikan sejajarnya dengan merapatkan, boleh. Tentu saja itu lebih bagus lagi kalau dia mau, tapi sekali lagi yang dirapatkan adalah mata kaki, bukan jari jemari patokannya. Karena kalau tumitnya sejajar, kalau kelingkingnya sejajar, tapi mata kakinya tidak, itu tidak dianggap meluruskan, justru melanggar. Justru apa? Melanggar. Kadang-kadang orang yang dirapatkan adalah kelingkingnya, tapi karena kakinya beda-beda panjangnya, akhirnya mata kakinya nggak lurus. Ini melanggar sunnah. Ya, sampai sini jangan sampai kelingkingnya dirapatkan terus melanggar sunnah. Sunnahnya adalah yang lurus mata kaki. Kelingking nggak usah diperdulikan gitu.
Ya, mau sejajar, mau rapat, tidak rapat, mau sejajar, enggak rapat, atau tidak gitu ya. Yang penting mata kaki apa? Mata kaki sejajar. Ya sebetulnya mata kaki sejajar. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun perintah merapatkan shaf, yang dimaksud dengan merapatkan shaf adalah jangan sampai ada furjah di antaranya. Jangan sampai ada celah di antaranya. Apa yang dimaksud kapan jarak antara dua orang itu dikatakan furjah, dikatakan celah, yaitu kalau muat satu orang di antaranya. Makanya kan dalam hadis itu dikatakan dalam majelis, kalau seorang melihat furjah di tengah-tengah majelis, dia apa? Masuk ke tengah-tengah. Apa maksudnya furjah di situ? Ya ini kalau muat duduk satu orang di situ. Bukan furjah itu cuma cukup untuk berdiri di situ, bukan. Itu bukan furjah. Kalau sudah rapat majelisnya, walaupun ada space tapi tidak bisa diduduki, itu sudah dibilang rapat. Ya sama sini, maka sama seperti shaf. Dikatakan ada furjah itu ada celah antara dua shaf kalau muat satu orang di situ. Jadi selama jarak antara dua orang itu sudah tidak cukup orang berdiri di situ, maka itu sudah dianggap apa? Rapat. Jelas sampai sini sudah dianggap rapat. Baik, wallahu taala alam bisawab. Dan ini dipertegas oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat sebagian sahabat tidak rapat shafnya, beliau berkata, saya melihat setan lewat di tengah-tengah shaf seperti apa? Kambing kecil itu. Kambing. Seperti kambing. Kira-kira kalau jarak kaki kita dengan kaki orang lain jaraknya gini, nggak rapat ya, nggak rapat tapi jaraknya segini, nggak rapat juga, tapi begini. Kira-kira kambing bisa lewat nggak di tengah-tengah? Nggak bisa lewat. Jelas sampai sini? Ya, nggak bisa lewat. Kambing itu normalnya kambing lewat. Kalau kambing bisa lewat di antara dua orang, itu pasti muat satu orang di situ. Maka ini penggambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Penggambaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa shaf dianggap furjah, ada celah kalau apa? Ya, kalau misalnya muat satu orang lagi berdiri di situ. Maka kalau misalnya ada dua orang, ya, yang penting bahunya rapat, yang penting bahunya sejajar lurus dan juga mata kakinya lurus. Nah, kemudian jarak di antara keduanya tidak cukup lagi satu orang di situ, maka itu sudah dianggap meluruskan shaf dan merapatkannya. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bisawab. Walaupun tentu saja ya tadi karena sebagian menafsirkan bahwa rapat itu bersentuhan gitu. Boleh bersentuhan tapi mata kaki. Ya, mata kaki. Itu pun ya kalau mau sepanjangan sholat mata kakinya rapat. Dan itu hal yang tidak mungkin terjadi, sangat sulit terjadi. Jelas sampai sini ya? Wallahu taala alam bisawab. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia seperti yang ada sekarang ya. Ya, walaupun juga kadang ada yang terlalu berlebihan, sajadahnya terlalu besar. Sajadahnya terlalu besar, sampingnya juga besar sajadahnya. Masih muat satu orang, itu melanggar sudah. Jelas sampai sini? Itu melanggar dan itu dianggap memutuskan shaf dan dianggap tidak meluruskan shaf, tidak merapatkan shaf. Yang seperti itu hukumnya makruh dan menjadikan orang itu kehilangan pahala sholat berjamaah. Kapan ada orang jarak misalnya di sini di belakang imam, jadi yang selalu dijadikan patokan itu belakang imam. Belakang imam rapat. Lantai ada orang kelima sebelah kanan, dia terlalu jauh, ada space berdiri satu orang, tapi dia tidak mau rapat. Yang di sini mulai dari dia sampai ke sananya ini makruh semua, tidak dapat pahala sholat berjamaah. Jelas sampai sini? Makanya harus ditutup supaya apa? Orang-orang yang sebelah sana itu dapat pahala berjamaah. Karena yang jadi korban bukan cuma dia yang jaga jarak, orang yang sebelah kanannya semuanya tidak dapat. Jelas sampai sini? Demikian pula orang yang di belakangnya yang bikin shaf yang baru juga nggak dapat. Kenapa? Yang di depan belum penuh, terputus shafmu yang kedua. Baik, wallahu taala alam bisawab. Walaupun seingat saya untuk shaf kedua ada khilaf di sini, tapi ya ada baiknya tentu saja khuruj minal khilaf dirapatkan, ya diluruskan dan dirapatkan. Yani jangan sampai ada celah ya yang bisa masuk satu orang di situ. Ya, jadi kalau misalnya jarak di antara dua kaki itu sejengkal itu masih dianggap rapat. Karena sejengkal itu orang belum bisa berdiri di tengah-tengah dengan apa jarak sejengkal. Nah, wallahu alam bisawab. Atau mungkin kurang dari sejengkal pun ini dianggap masih rapat. Wallahu alam bisawab. Iya, ini sunnah yang pertama meluruskan shaf. Nah, jadi meluruskan dan merapatkan. Tapi merapatkan bukan artinya nyenggol, sentuhan. Tidak mesti seperti itu. Karena para ulama mengatakan yang dimaksud rapat adalah yang penting jangan terputus.
Dan patokan terputus adalah ketika ada jeda antara dua orang bisa masuk di tengah-tengahnya. Itu baru dianggap terputus dan tidak rapat. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, sunnah jamaah berikutnya wa wuquful ma'mumi fi shaffil awwali fal awwal. Makmum berdiri di shaf pertama. Ini tentunya keutamanya jelas ya. 6. Tentang keutamaan shaf pertama. La atauhuma walau habwa. Seandainya seorang mengetahui keutamaan azan dan shaf pertama, mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Baik. Dan menyempurnakan shaf pertama baru mengisi shaf yang kedua. Jangan bikin shaf kedua kecuali setelah terisinya shaf pertama. Itu sunnahnya. Kapan dilanggar, maka shaf kedua ini bermasalah. Makruh, bisa kehilangan salat, pahala salat berjamaahnya. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian di shaf yang pertama, yang mana lebih utama? Berdiri di sebelah kanan imam atau sebelah kiri imam? Ya. Yang paling utama adalah berdiri di sebelah kanan imam. Berdiri di sebelah kanan imam. Kenapa? Ada hadis dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib, kana yu'jibuna ayyamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana yabda'u biman ayyaminihi wa yusallimu alaihi. Bahwa kami senang berdiri di sebelah kanannya Rasulullah SAW, di shaf belakangnya beliau, kami lebih pilih shaf yang kanan. Ya. Kenapa? Karena beliau itu kalau selesai sholat, beliau mulai dengan balik ke sebelah kanannya dan mengucapkan salam. Maksudnya di sini ketika salam kan pertama kemana? Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Dan ucapan salam itu kan bukan hanya salam keluar dari sholat, tapi itu juga salam kepada malaikat, salam kepada shaf yang kanan gitu. Jelas ya? Baik, jadi disunnahkan di sebelah kanan. Cuman bukan juga berat sebelah ya. Karena dalam hadis juga disebutkan bahwa Nabi SAW itu selalu berdiri di tengah-tengah. Ya, ini menunjukkan bahwa shaf itu harus seimbang. Disunnahkan seimbang. Tapi kalau ada opsi kanan atau kiri, ya dengan catatan tidak membuat shafnya itu berat sebelah, maka afdalnya di sebelah kanan. Karena itulah Nabi SAW kalau beliau selesai sholat, beliau menoleh ke sebelah kanan beliau. Jadi bukan balik kanan, tapi balik kanan setengah, hadap kanan ya. Ya, kalau habis salat beliau hadap kanan, bukan balik kanan. Ya, tapi menghadap ke sebelah kanan beliau. Baik. Bilang kalau sudah masuk. Iya. Kemudian perhatikan, ini juga hal yang butuh diperhatikan ya, terkait dengan pengurusan shaf. Kita sudah pernah singgung juga, jangan biarkan ada anak-anak yang belum balik di belakang imam, walaupun dia duluan pertama. Betul, kalau ada anak kecil belum balik, lebih duluan di shaf pertama dikasih, dia lebih berhak. Tapi bukan yang di belakang imam, yang kanan kiri itu. Tapi belakang imam, anak kecil yang belum balik tidak punya hak di situ, walaupun dia duluan digeser. Tapi ya kalau bagaimanapun dia di shaf pertama, digeser juga ke shaf pertama, jangan digeser di shaf kedua karena dia lebih berhak gitu ya. Ya, karena liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya yang berada di dekat saya, di belakang saya adalah orang yang sudah baligh. Wallahu alam bisawab. Dan siapa yang lebih dahulu sampai di shaf pertama, dia lebih berhak, termasuk anak kecil. Yang penting jangan di belakang imam tadi. Maka suatu pelanggaran kalau ada anak kecil duluan di shaf pertama, ditarik mundur ke belakang. Ingat syaratnya, yang penting anak kecilnya sudah mumayyiz, sudah syah salatnya gitu. Sudah sah salatnya. Maka dia lebih berhak. Siapa yang lebih dahuluan di situ, maka dia yang lebih berhak. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya sunnah yang ketiga, wajahrul imam bit takbirat. Imam menjaharkan semua takbir, takbiratul ihram maupun takbir intiqal, mau salat jahriyah maupun salat sirriyah, disunnahkan imam mengeraskan semua takbir. Demikian pula mengeraskan ucapan sami Allahu liman hamidah, demikian pula mengeraskan ucapan salam. Mengeraskan ucapan salam. Baik. Kemudian yang terakhir, sunnah yang terakhir, wa muwafaqatul masbuqi imamahu fil azkar. Masbuq, namanya masbuq pasti ada gerakan yang seharusnya bukan gerakan dia. Cuman gara-gara masbuq ya harus diikuti imam. Misalnya dia masbuq 1 rakaat, pasti dia tasyahud awal, padahal dia masih rakaat pertama karena imamnya sudah rakaat kedua. Ya, tidak sesuai dengan gerakan dia. Tapi di sini masbuk disunnahkan tetap mengikuti zikir imamnya. Ingat, kalau gerakan wajib diikuti.
zikirnya pun diikuti. Jelas ya? Nah, misalnya apa? Misalnya imamnya, kalau dia sudah tahu apa zikirnya imamnya, ya diikuti. Misalnya dia tahu ini imam kebiasaannya kalau misalnya ruku, sujud dia baca yang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Nah, itu yang diikuti. Kalau dia bilang ini imam saya kebiasaannya kalau ruku dan sujud bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Nah, itu diikuti. Kalau dia tahu kebiasaan imamnya. Jelas ya? Baik, wallahu taala alam bissawab. Jadi makmum mengikuti, disunnahkan mengikuti zikir imamnya, baik zikir yang wajib maupun zikir yang sunnah. Baik zikir yang wajib maupun zikir yang sunnah. Baik. Walaupun tentunya pada zikir yang sunnah ya hukumnya sunnah. Tapi kalau zikir yang wajib ya hukumnya wajib mengikuti. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kira cukup dulu sampai sini. Selesai pembahasan terkait dengan sunnah-sunnah salat. Selanjutnya makruhatus salat kita bahas nanti. Betul. Betul. Azan. Betul. Yes. Di sebagian keadaan ketika sholat jamaah itu imam itu biasa mengucapkan sholat jamaah. Nah, apakah mengucapkan ini termasuk ada sunnah? Iya, ucapan as-salatu jami'ah rahimakumullah biasanya sebelum sholat apa? Sebelum sholat lima waktu itu tidak disyariatkan ya. Jadi asalnya ucapan as-salatu jami'ah itu hanya disyariatkan untuk sholat jamaah yang tidak ada azannya. Seperti sholat istisqa, sholat gerhana,
kan tidak ada azannya. Bagaimana caranya panggil orang ngumpul? Ya, salatu jamiah diumumkan, salatu jamiah itu pengganti azan. Ya, jadi dia diucapkan untuk memanggil orang ngumpul, bertahukan. Jelas ya. Adapun untuk sholat berjamaah panggilannya ada azan, ada juga qomat lagi. Jadi tidak perlu ada syariat, tidak perlu ada ucapan as-salatu jamiah sebelum sholat gitu. Karena kan sudah pada ngumpul di sini. Sudah pada ngumpul. Jadi tidak ada gunanya diucapkan as-salatu jamiah itu sebelum sholat 5 waktu. Ya, Allah a'lam. Iya, pokoknya kalau ada soft yang kosong diisi, karena imbasnya itu yang ke sebelah kanan atau sebelah kirinya yang makruh semua dapat. Gitu. Kalau kita nggak tahu, itu Allah alam. Kalau intinya seharusnya harus ditutupi. Dan yang paling bagus menutupi itu yang samping. Atau siapalah yang penting yang penting jangan sampai bergerak 3 langkah. Ya, karena bergerak 3 langkah itu membatalkan sholat, walaupun untuk menutupi hal yang makruh, tetap membatalkan sholat. Jadi jangan sampai kalau yang di belakang mau menutup soft di depannya, 3 langkah batal sholatnya. Maka yang paling aman kalau mau menutup soft yang di pinggir, karena dia hanya paling melangkah 2 langkah paling, langkah besar 1 kali gitu ya, baru kaki 1 langkah atau mungkin 2 langkah paling banyak kalau mau ditutup. Tapi kalau yang di belakang khawatir sampai 3 langkah batal sholat. Ya, Allah. Ya. Saling menghormati. Ya. Ya. Iya. Iya, yang pertama tentang menghargai perbedaan amalan imam atau makmum. Ya ini pertama, tentu saja hal itu disyariatkan. Ya, tapi tentu saja dia punya keyakinan pribadi dulu. Kan beda masalah mengamalkan pendapat pribadi sama menghargai gitu. Itu dua hal yang, karena kan konsekuensinya berbeda. Misalnya kalau masalah kunut subuh atau tidak, misalnya kan, itu kan konsekuensinya kalau dia meyakini sunnahnya, dia sujud sahwi. Misalnya kan, dia sujud sahwi itu konsekuensinya. Ya. Walaupun sujud sahwi sendiri sunnah, boleh ditinggalkan gitu ya, boleh juga ditinggalkan. Oh, misalnya dia tidak kunut, kemudian dia tidak juga sujud sahwi. Ya sudah. Jelas ya, dia menyelisih sunnah dan hukumnya makruh, tentu saja. Hukumnya makruh. Tapi sholatnya tidak batal. Dan apa yang dilakukan, memang begitu demikianlah para ulama dari zaman dahulu. Perbedaan mazhab di antara mereka tidak mencegah mereka untuk sholat di belakang yang lain. Ya, dan demikianlah seharusnya. Baik. Yang kedua terkait dengan imam. Ya memang ada silang pendapat di kalangan ulama terkait
imam itu kalau salam ngapain gitu. Sebagian ulama mengatakan tadi ya, sebagian mengatakan langsung putar 180 derajat hadap kanan gitu ya. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan tinggalkan tempatnya. Karena Nabi SAW setelah salam insarafa, beliau tinggalkan tempatnya. Dalam hadis disebutkan. Karena Nabi SAW idza sallama insarafa. Beliau berpindah. Kata para ulama berpindah dari tempatnya ke shaf supaya nanti zikirnya dan doanya menghadap kiblat. Yang jelas Nabi SAW ketika salam tidak tinggal menghadap kiblat. Beliau SAW ketika sebagai imam setelah salam beliau tidak tinggal menghadap kiblat kecuali membaca 2 zikir itu. Istighfar 3 kali sama Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini 2 zikir menghadap kiblat. Setelah itu beliau ganti posisi. Nah, ganti posisi inilah yang diperselisihkan. Sebagian mengatakan balik kanan, sebagian mengatakan kalau dia masih mau zikir, dia hadap kanan tok. Dia hadap kanan, bukan balik kanan, hadap kanan. Itu kalau dia mau zikir. Jelas sampai sini? Yani atau misalnya dia ingin menjaga atau yang semacamnya. Wa illa asalnya adalah si imam berzikir menghadap kiblat. Karena kalau dia hadap kanan atau balik kanan, dia zikir membelakangi kiblat. Makanya kata para ulama, yang sunnahnya adalah dia tinggalkan. Kalau dia sudah tidak mau tinggal di tempatnya sebagai imam, dia ke belakang. Dia mengikuti shaf juga, ya. Kalau shafnya dia ke belakang, baru berzikir menghadap apa? Menghadap kiblat. Karena asalnya zikir dan doa itu menghadap kiblat, bukan membelakangi apa? Bukan membelakangi kiblat. Ya. Nah, kalau dia tidak, misalnya saya mau berzikir di tempat saja, maka kalau dalam mazhab Syafi'i itu hadap kanan, bukan balik kanan. Kenapa hadap kanan? Karena disebutkan tadi dalam hadis dalam riwayat Muslim, kata sahabat kami suka di sebelah kanannya Nabi SAW. Kenapa? Beliau kalau sholat itu menghadap ke kami. Kalimat menghadap kami menunjukkan beliau hadap kanan, bukan balik kanan. Karena seandainya balik kanan, yang beliau hadapi siapa? Yang di belakang beliau pas. Tapi kata sahabat kami kalau sholat di belakang Nabi senang di sisi kanan. Karena beliau kalau sholat, selesai sholat, aqbala alaina biwajhi, gitu ya. Beliau menghadap kepada kami, melihat yang sebelah kanan. Itu menunjukkan bahwa beliau menghadap kanan, bukan balik kanan. Walaupun sekali lagi semua pendapatnya ada. Tapi yang ketiga masalah shaf. Ya sebenarnya kalau aturan shaf membuat shaf laki-laki perempuan sama aja, mulai dari depan. Kita sampai sini. Jadi bukan berarti shaf paling baik perempuan itu di belakang, bukan berarti disusun dari belakang, bukan. Tetap dari depan. Jelas ya? Tetap dari depan. Cuman kenapa dikatakan belakang itu paling afdol? Karena kan lebih utama sholat di rumah. Semakin ada space-nya dari laki-laki, semakin bagus. Kan begitu ya? Ya makanya kan di zaman Nabi SAW itu kan tidak ada hijab di masjid. Dan zaman ini tidak ada hijab. Laki-laki perempuan terbuka begitu saja di masjid. Tidak ada softnya. Makanya yang paling bagus paling belakang karena paling jauh dengan soft laki-laki. Gitu. Tapi bukan berarti softnya perempuan disusun dari belakang. Enggak. Tetap seperti laki-laki juga susunannya. Baik. Di sini ada pertanyaan sedikit. Kalau setelah salam yang mana utama? Yang mana yang lebih utama diucapkan? Apakah takbir atau istighfar? Wallahu a'lam, zahirnya takbir. Zahirnya istighfar apa? Istighfar lebih utama didahulukan dibandingkan takbir. Karena takbir yang dimaksud dalam hadis Ibnu Abbas itu apa? Zikir secara umum. Bukan takbir secara khusus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan. Tapi takbir di situ adalah bagian dari subhanallah alhamdulillah. Ya, itu takbir maksudnya zikir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.